Allah berikan penglihatan. Kita bisa mendengar karena memang Allah berikan pendengaran. Kita bisa memahami karena Allah berikan kesadaran, kecerdasan. Maka inilah yang terkandung sebetulnya dalam ungkapan kita. Ini yang kelas 5 sudah belajar, cuman Ustaz tidak tahu, mudah-mudahan masih ingat bahwa semuanya ini itulah yang terkandung dalam ungkapan Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Ada satu pertanyaan, limada kana alhamdulillah? Lianna jami'a ma yasihhu an yatawajjaha ilaihi alhamdu fahuwa min Allah. Bukan dari kita, maka jangan sombong. Terus menyadari. Jadi untuk pertama sekali itu yang harus terjaga apa? Zikir. Zikir itu apa artinya? Yang dimaksudkan terus menyadari, ada kesadaran yang kuat, menyadari terus menerus sepanjang waktu kita. Jangan pernah biarkan iblis dengan tentaranya menggoda kita sehingga kemudian muncul keangkuhan. Ada kesadaran itu terus bahwa kita hidup karena Allah yang hidupkan, kita melihat karena Allah yang memberikan anugerah penglihatan, kita cerdas, mampu memahami karena memang itu anugerah dari Allah. Kemudian dengan itu apa yang terakhir kemudian, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Kesadaran inilah mengantarkan nanti pada suatu situasi di mana kita gerakan yang terjadi di dalam diri kita, baik itu pemikiran, perkataan dan perbuatan, dilandasi oleh satu kesadaran tentang eksistensi diri kita dan eksistensi roh kita. Jadi yang berpenguasa di alam semesta ini siapa? Hanya Allah. Siapa penguasa di alam semesta ini? Hanya Allah. Siapa pemimpin di alam semesta ini? Hanya Allah. Selain Allah itu diberi, bukan memiliki, tetapi diberi. Maka dikatakan, diingatkan dalam Al-Quran, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau Allah kehendaki, Allah berikan kekuasaan. Kalau Allah kehendaki, Allah cabut kekuasaan. Bukan hanya kekuasaan, di mata ini bisa habis, kemampuan mendengar bisa hilang kalau Allah kehendaki. Ya. Jadi pertama kesadaran, kemudian syukur itu dalam bentuk tindakan, baik tindakan dalam bentuk pemikiran, tindakan dalam bentuk ungkapan. Orang yang sadar ungkapannya baik, orang yang zikir itu ucapannya itu ucapan penuh pujian, kebahagiaan. Kalau Allah katakan wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Rasulullah saja diajarkan coba itu. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awwana. Maka diingatkan, mitin itu kesadaran, itu zikirnya itu. Lalu mana syukurnya? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'awwana fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau sadar, zikir, kemudian syukur itu adalah tindakan.
Gimana tindakannya? Jangan menganiaya, jangan melakukan keburukan. Orang-orang yang lemah dilindungi, yang kecil dilindungi, yang belum tahu diberitahu. Itu tugasnya. Bukan sebaliknya, berkuasa kemudian melakukan kezaliman, kesewenang-wenangan. Maka dalam konteks ini saya ingatkan anak-anak saya semuanya, kalau nanti memang diamanahkan menjadi pengurus OPPM, itu artinya diberi kesempatan untuk bersyukur. Itu bukan kesempatan untuk berbuat zalim, tapi kesempatan untuk bersyukur. Misalnya selama ini kita hanya bisa bangun sendiri, tetapi dengan menjadi pengurus kita bisa bantu yang lebih kecil, ya, kawan-kawan untuk dibangunkan. Kalau selama ini bisa melakukan yang baik, setelah kita diberi amanah, maka bisa melakukan perbaikan. Bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, tapi kebaikan untuk yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka syukur kepada Allah. Doanya begitu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ini ibadah, teknik endingnya di sini. Ibadah. Apa? Ibadah. Ini kelas 5 ada belajar ibadah. Tunduk yang sebenar-benar tunduk yang didasari oleh kesadaran tentang keagungan yang gaib itu, karena sadar, sehingga kemudian dia tunduk. Kan itu dalam khutbah Jumat setiap pekan itu terus diingatkan. Yang boleh tinggal salah satu rukun khutbah itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang husnul khatimah. Kesadaran, zikir tadi, kemudian syukur menghasilkan ibadah, ketundukan yang penuh, sehingga kemudian menjadi seorang muslim. Muslim itu tidak bisa tanpa zikir, tanpa syukur, tidak akan jadi muslim itu. Nah, akan menjadi hamba seseorang sebelum dia mampu berzikir dan mampu bersyukur. Yang bisa sampai pada tingkat hamba, ya, wa husni ibadatik, itu yang zikir. Kemudian yang bersyukur, sehingga kemudian endingnya dia tetap di dalam kebaikan. Baik. Ini yang poin yang pertama yang perlu saya sampaikan. Ya, apa sesungguhnya hal yang substansial dan fundamental, ya, yang penting sekali kita pahami, yang sedang kita kerjakan ini apa? Kita sekarang sedang beribadah. Kita sedang beribadah. Hidup kita ini bagaikan sajadah panjang. Semenjak awal kita hidup sampai nanti kita mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, betul-betul muslim. Dan untuk itu jalannya satu saja. Apa itu? Takwa. Takwa, zikir dan syukur itu adalah wujud ketakwaan. Maka kita banyak temukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ketakwaan. Saya perlu waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan ini, tapi waktunya terbatas, hanya sampai jam 9:30 maksimalnya. Ini dah hampir jam 9. Tapi Ustaz yakin anak-anak Ustaz semuanya, karena sudah kelas 4, sudah kelas 5, sudah banyak belajar, sudah banyak pengalaman,
mampu mengembangkan. Kalau setitik silakan dilautkan, kalau sekepal silakan digunungkan. Itu orang pintar begitu. Makanya dalam buku Mabadi Awaliyah itu, kalau masih ingat pelajarannya, udah belajar Mabadi Awaliyah semuanya. Nah, ingat satu kata di dalam satu ungkapan di halaman pertama ini itu. Yudribu az-zakiyu binazir wahidin ma la yudrikuhu al-ghabiyyu bi alfi syahidin. Itu. Jadi usul fiqh itu sebetulnya kaidah memahami. Karena fiqh itu adalah memahami. Nah, itu ini kita dalam konteks memahami. Itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa, insyaallah ya. Karena sudah mulai banyak pengalaman, sudah mulai banyak pengetahuan. Tapi yang poin-poin yang paling penting yang saya sampaikan tadi, pertama tadi zikir. Apa zikir itu? Pemahamannya menyadari eksistensi diri dan eksistensi Rabb, siapa kita sebenarnya. Jangan pernah lalai, tetaplah zikir, bukan mohon pada Allah. Jangan pernah setan mengalahkan kita. Jangan pernah iblis dengan berbagai cara yang terus menggodai mampu mengalahkan kita. Karena kalau kita kalah, kita kemudian ghaflah. Apa? Lalai. Lalai itu apa? Lupa diri. Lupa siapa dia. Ini pelaku kezaliman di muka bumi yang digambarkan dengan Fir'aun, kekuasaan, Qarun, harta. Semuanya dalam kondisi lalai. Siapa yang tidak lalai? Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu punya kuasa yang tak hingga yang kemudian kuasa itu tak pernah lagi diberikan seperti itu pada sesudahnya. Nah, Nabi Sulaiman minta apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Coba. Ya Allah, beri aku kerajaan, kuasa yang tak pernah ada lagi setelah itu orang lain memilikinya. Yang tidak ada sampai sekarang. Karena Nabi Sulaiman tidak hanya berkuasai manusia, tapi juga jin, juga binatang. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Ketika beliau berjalan di Wadi Namlah, ya, semut itu gambaran deh. Semuanya pahami, anak-anak saya semuanya pahami ini gambaran yang diberikan dalam Al-Quran. Satu raja di raja, yang satunya lagi semut kecil. Semut kecil, pahami ini perlu kecerdasan. Untuk memahami perlu kecerdasan. Tapi insya Allah ini bisa paham. Raja di raja yang diberi Allah kuasa, yang tak ada lagi yang beri kuasa setelah itu, berhadapan dengan semut. Zalim tak dia? Kata semut apa? Nih Sulaiman dengan tentaranya mau datang, kita bakal diinjak-injak ini. Nabi Sulaiman mendengarnya. Apa yang beliau lakukan kemudian? Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ngerti nggak semuanya anak-anak Ustaz? Maksudnya ungkapan itu, hadza min fadli Rabbi. Apa maksudnya? Semuanya ini semata-mata anugerah dari Ilahi. Aku ini bukan siapa-siapa, kata Sulaiman. Aku ini hanya diberi kuasa, diberi semua yang Allah mau berikan, kebaikan kepadaku. Maka ketika itu apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Maka Nabi Sulaiman mengingatkan tentaranya, awas, semut walaupun kecil itu adalah makhluk Allah. Karena kita diberi kuasa. Jadilah seperti Sulaiman alaihissalam. Jangan pernah menjadi seperti Fir'aun. Coba Fir'aun. Nih, Fir'aun yang dilakukannya apa? Anak orang membunuhnya. Siapa yang membunuh sama Fir'aun? Semua anak laki. Bayangkan manusia
manusia dibunuh. Tetapi Nabi Sulaiman bagaimana? Yang kuasanya melebihi Fir'aun, mau dia membunuh semut. Semut aja tidak mau dia menyakiti. Jangankan manusia, semut aja tidak mau menyakiti. Kuncinya di sini anak-anak semuanya, menyakiti. Semut saja dia tidak mau menyakiti, karena dia tahu tugasnya bukan itu. Tugasnya adalah mengayomi, membimbing, membawa ke arah yang lebih baik seluruh makhluk Allah, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Karena kehadirannya adalah menjadi kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang dilakukan. Jadi substansi dari kepemimpinan adalah membawa kepada kebaikan. Allah katakan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sempurnakanlah kebaikan pada orang yang lain seperti Allah memberikan kebaikan kepadamu. Di mana Allah memberikan kebaikan? Allah berikan kepada kita begitu banyak kebaikan yang berlimpah, bisa tidak kita balasnya? Bagaimana mau membalas? Allah beri kita ini semuanya anugerah dari Allah, tempat indah, air yang melimpah, udara yang jernih, tubuh yang sehat. Itu baru bersifat madiyah, belum lagi yang bersifat ruhiyah, ta'limiyah. Diberikan petunjuk kehidupan di mana kita lalui, itu diberikan ya Allah. Kita tidak bisa balas karena Allah ghaniyun wa nahnu fuqara'u ilaihi.